Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat siang. Anda kembali di Newsline, saya Tantri Murdopo. Selain dikenal dengan ragam kekayaan akan budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Minyak bumi, gas alam, dan juga sumber energi terbarukan dapat ditemukan dengan mudah di banyak wilayah di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang menyimpan begitu banyak cadangan sumber daya alam berupa batu bara, dan hal inilah yang mendorong adanya eksplorasi energi oleh Adaro Indonesia yang hadir dengan menerapkan metode industri tambang dan energi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, dan yang pasti menekan sekecil mungkin polusi udara, tanah maupun air dan juga limbah, dan keseimbangan alam pun tetap terjaga dan tentunya memberi lebih banyak lagi manfaat bagi warga setempat. Lalu dampak positif apa saja yang sebenarnya dibawa oleh Adaro Energi ini? Dan untuk menjawabnya sudah hadir bersama dengan saya di studio pada siang hari ini Head of CSR Division PT Adaro Energi Tbk, Ibu Okti Damayanti. Selamat siang, Bu Okti. Selamat siang, Mbak Tantri. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting di masa pandemi ini, Bu Okti. Kalau kita berbicara mengenai Adaro Energi, itu mungkin di persepsi saya, mungkin pemirsa juga sama, selalu berpikirannya atau asumsinya adalah tambang batu bara. Tapi kita bicara energi atau kata energi kan sebenarnya luas ya, Bu Okti ya? Betul. Ya, memang sampai saat ini ketika bicara Adaro, ingatnya langsung tambang batu bara. Betul. Padahal kalau dilihat sesungguhnya sekarang Adaro Energi itu sudah berkembang sedemikian rupa. Jadi Mbak Tantri, Adaro Energi sekarang punya 8 pilar bisnis. Jadi mulai dari tentu saja dari awalnya adalah Adaro Mining, kemudian Adaro Logistik, Adaro Services, ada Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan yang terakhir adalah Adaro Foundation. Jadi sudah berkembang tanpa terasa nih, Adaro sudah tidak hanya tambang batu bara, tapi sudah bergerak ke bisnis-bisnis lainnya. Tapi menjadi fokus utama tidak, Bu, kemudian yang pilar ke-8 CSR ini? Betul. Nah, menarik kan kalau dilihat tadi dari 8 pilar, bahkan Adaro Foundation itu menjadi pilar tersendiri. Jadi itu terlihat bagaimana Adaro berkomitmen terhadap CSR. Karena Adaro Foundation itu adalah merupakan tool buat Adaro Energi untuk dapat giving back to the community. Bagaimana kita bisa ikut bertumbuh, berkembang bersama masyarakat. Nah, oleh karena itu dibentuk satu pilar tersendiri. Jadi itu sih yang bisa menunjukkan komitmen dari Adaro Energi terhadap pengembangan masyarakat. Tapi ini kemudian merubah visi dan misi Adaro Energi secara umum tidak, Bu? Kalau kemudian ada pemecahan hingga 8 divisi saat ini, fokus juga ke CSR dan lain sebagainya? Oh tidak, sama sekali. Jadi kita tetap berfokus pada visi kita untuk menjadi perusahaan Indonesia yang terkemuka, terutama di bidang pertambangan dan energi. Jadi itu adalah visi kita. Nah, kalau ditanya misi kita itu memang tetap, yaitu pertama tentu saja kita harus mengoptimalkan benefit buat para pemangku kepentingan, salah satunya juga shareholders, kemudian juga memperhatikan perkembangan karyawan. Nah, di dalam misi-misi Adaro Energi itu ada 2 misi di mana sangat terkait erat dengan CSR, yaitu yang pertama adalah bagaimana Adaro bisa turut membantu pengembangan masyarakat dan juga membantu negeri tercinta ini. Kemudian yang kedua, bagaimana turut mendukung pelestarian lingkungan di dalamnya. Ini menjadi penting karena isu lingkungan menjadi yang paling kekinian saat ini, Bu Okti. Dan kalau tadi saya di awal sudah membuka dengan kalimat sekarang Adaro Energi berusaha untuk menjadi ramah lingkungan, polutan yang sangat juga diperhatikan. Seperti apa sih update-nya, Bu Okti? Banyak sekali sudah inisiatif-inisiatif ikhtiar kita untuk tetap bisa beroperasi tapi at the same time juga preserve our environment gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena buat Adaro kan itu punya prinsip, Mbak Tantri. Jadi prinsip yang kami terapkan itu adalah good governance, ditambah dengan good mining practices, ditambah CSR, itu kami yakin hasilnya adalah sustainable business. Jadi buat Adaro tuh bukan hanya bisnis sesaat, kita ingin terus aja berbisnis ya dengan sustainable, dengan sehat, profitable, dan tentu saja akan bisa dinikmati para stakeholders. Nah, kemudian apa dong kegiatan-kegiatan lingkungan yang sudah dilakukan ya? Karena kan kalimatnya tetap dengan
eksplorasi tambang, Betul. tapi rendah polutan. Betul. Nah, itu kan bayangannya jadi kontradiktif juga gitu, Bu Okti. Nah, salah satu sebetulnya juga berkat Allah nih, kita punya batu bara, kita sebutnya tuh enviro coal. Oke. Jadi environment coal kan juga akan menimbulkan tanda tanya kenapa ya. Jadi ternyata batu bara yang dimiliki, yang kita eksplorasi itu mempunyai kadar sulfur yang rendah. Oke. Kemudian ash-nya juga rendah. Nah, itu yang membuat kita punya batu bara itu kualitasnya bagus dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana Adaro juga sudah berpikir bagaimana nanti reklamasi, kemudian pasca tambang itu terus dilakukan. Nah, ada satu ini sangat menarik sih untuk terutama industri pertambangan. Kan pemerintah itu sangat disiplin ya untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan itu taat terhadap peraturan-peraturan yang ada. Iya, bahkan sangat disiplin saat ini. Sangat disiplin dan tambang itu salah satu industri yang mata tertuju ke sana. Nah, highly regulated industry lah bisa dibilang. Nah, ini ada kita KLHK, Kementerian KLHK itu juga mengeluarkan proper sebuah parameter seberapa disiplinnya kah kita untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah, Adaro Indonesia, salah satu anak perusahaan dari Adaro Energi, itu selalu dapat proper hijau, bahkan sudah 3 kali proper emas. Jadi itu mudah-mudahan menunjukkan betapa besar komitmen kami terhadap pelestarian lingkungan. Bu Okti, tadi ketika di awal saya juga sudah membuka dengan kalimat bahwa salah satunya adalah di Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan Adaro Energi punya ikatan erat dengan area Tabalong. Itu area eksplorasi pertama, betul ya? Betul Bu Okti. sekali, Mbak Tantri. Dan nanti kita akan undang juga Bupati Tabalong untuk berbincang bersama kita di sini. Kita ingin tahu bagaimana kemudian kabupaten tersebut bisa juga maju, tapi juga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita tercinta. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Newsline dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita Bupati Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Anang Syafyani MSI. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Mbak Tantri. Apa kabar? Alhamdulillah Terima kasih sehat. banyak sudah terbang jauh ke sini dan bisa ngobrol-ngobrol bersama saya dan juga Bu Okti. Baik. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tabalong. Yeah. Baru saja berulang tahun ya Pak? Iya. Saya lihat juga sudah dirayakan juga kemarin. Makasih. Tapi kalau kita berbicara mengenai, ini kan temanya sudah jelas, bisa juga pemirsa baca di layar kaca, bakti kami untuk Indonesia. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh Kabupaten Tabalong ada bekerja sama juga dengan swasta untuk bisa lebih mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di sana. Sedikit komentar Bapak. Baik, jadi perjalanannya ini kan panjang ya. Nah, tetapi saya akan sampaikan secara singkat kondisi sekarang gitu. Nah, alhamdulillah keberadaan Adaro Energi ini sungguh banyak memberikan manfaat kepada daerah. Ya. Dilihat dari kegiatan industri tambang misalnya, mereka butuh tenaga kerja, ada transaksi-transaksi ekonomi. Ini pasti membawa efek multiplier gitu. Nah, kemudian ada program-program dari mereka seperti bantuan CSR, bantuan program, ya kan? Nah, semuanya ini kita selaraskan dengan kebutuhan di Kabupaten Tabalong. Lalu kita susun perencanaan sama-sama dan dampak positifnya yang kami rasakan adalah kiprah dari Adaro Energi ini mendukung upaya kami untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong. Nah, kalau sebelumnya Tabalong itu selalu berada di peringkat 10 ya dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Sekarang alhamdulillah kita selalu bertengger di peringkat 3 gitu. Nah, tentu jauh ini ya Pak itu. Iya, tentu ini sesuatu yang sangat positif bagi kami gitu. Dan kerjasama ini terus akan kita lanjutkan ya, sehingga dampak positifnya terus dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya.
Dan Bu Okti tadi juga di segmen sebelumnya sudah bercerita bahwa memang Adaro Energi punya ikatan emosional dengan Tabalong karena pertama kali datang eksplorasi di Indonesia ya memang di Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan itu di tahun 92 ya. Betul. Bu Okti sudah mulai masuk ke sana. Nah, Pak Bupati, kalau kemudian dirasakan dampak positif yang di masyarakat dan sekarang juga hasilnya betul-betul bisa dilihat gitu. Sampai sejauh ini masyarakat itu lebih mendapatkan keuntungan apa saja sih sebetulnya Pak Bupati? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, dari kegiatan-kegiatan industri tambang itu kan mereka butuh tenaga kerja, UMKM berkembang. Nah lalu dari bantuan-bantuan CSR, tadi bantuan program ya, selama 7 tahun ini misalnya ya, salah satu diantaranya PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja itu memberikan bantuan armada untuk angkutan gratis. Iya. Jadi 7 tahun yang lalu saya mencanangkan angkutan gratis untuk masyarakat gitu. Nah dari situ masyarakat menerima manfaat karena mereka tidak perlu mengeluarkan kos untuk transport gitu. Nah kemudian alhamdulillah juga angka kecelakaan lalu lintas turun ya. Nah kemudian yang bantuan-bantuan program itu misalnya ya, Adaro memprakarsai sanitasi berbasis masyarakat. Nah akhirnya Kabupaten Tabalong kabupaten pertama di Kalimantan yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan STBM Award gitu, dan itu terus berlanjut. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, jadi tidak terlepas dari dukungan dari Adaro gitu. Oke. Jadi detailnya itu sebetulnya berarti pendidikan juga ada di sana Bu Okti. Kemudian tadi juga berarti transportasi lebih ke infrastruktur. Apa saja sih program-programnya berarti Bu Okti? Iya, untuk Tabalong khususnya. Untuk Tabalong kami itu punya platform untuk program CSR. Kami namakan Adaro Nyalakan Perubahan. Nah, di bawah itu Adaro, khusus di Tabalong atau tidak secara umum, CSR secara Adaro Energi. Nah, di bawah Adaro Nyalakan Perubahan itu ada Adaro Nyalakan Ilmu itu untuk pendidikan, ada Adaro Nyalakan Raga untuk kesehatan, Adaro Nyalakan Sejahtera untuk peningkatan ekonomi lokal, kemudian ada Adaro Nyalakan Budaya dan Adaro Nyalakan Lestari untuk lingkungan. Jadi memang di tiap pilar dari Adaro Nyalakan itulah kami membangun program-program. Nah, sepertinya tadi Pak Anang sudah sampaikan, program-program itu kami selalu diskusikan bersama pemerintah daerah. Jadi selaras program CSR kami dengan visi misi dari pemerintah daerah gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang untuk yang mobil masyarakat itu kita membantu dari sisi infrastruktur penyediaan mobil angkutannya. Kemudian dari sisi kesehatan, kebetulan di sana pada waktu itu Kabupaten Tabalong masih banyak saudara-saudara kita yang buang air besar tuh mohon maaf nih sembarangan. Nah disitulah terjadi sebuah program di mana kita menyadarkan kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat. Nah akhirnya sampai Kabupaten Tabalong itu mendapatkan STBM Award. Kabupaten pertama di Pulau Kalimantan yang dideklarasikan sebagai Open Defecation Free Kabupaten. Jadi banggalah atas pencapaiannya Pak Anang ini. Pak Bupati, berarti sekarang kalau tadi programnya Adaro adalah nyalakan, sudah seberapa nyalakan itu ada di Kabupaten Tabalong? Jadi yang paling praktis itu yang tadi saya sampaikan ya, dukungan dari Adaro ya terhadap upaya pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, yang itu bisa kita ukur dari indeks pembangunan manusia. Nah bahwa ini sifatnya relatif saya kira betul ya. Nah oleh sebab itu kerjasama kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Adaro ini mesti kita lanjutkan. Itu sudah kalimat statement keras itu Bu Okti, harus kita lanjutkan. Harus dilanjutkan. Mungkin yang menarik nih Mbak Tantri, bahwa kolaborasi antara Adaro dengan pemerintah Kabupaten Tabalong itu merupakan kolaborasi yang sifatnya sudah strategis. Jadi dimulai dari perencanaan, tujuan dari Kabupaten Tabalong itu apa, bagaimana pihak swasta bisa turut bantu di situ. Jadi
mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, sampai monitor dan evaluasi itu dilakukan kita bersama-sama. Jadi saya sih melihat bahwa kolaborasi ini adalah bukan sekedar kolaborasi, ini kolaborasi yang betul-betul strategis gitu, dipikirkan dari awal hingga akhir. Dan itu juga kemudian membuat moto Kabupaten Tabalong bisa betul-betul digemakan ya Pak. Serba sanggup, Sarabakawa. Sarabakawa. Oke, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali berbincang-bincang di Newsline. Masih ada Ibu Okti di sini, Head of CSR Division PT Adaro Energi Tbk, dan juga ada Bupati Tabalong. Dan memang Adaro Energi dengan Kabupaten Tabalong ini punya ikatan emosional yang sangat kuat. Adaro Energi pertama kali mengeksplorasi ada di Tabalong, dan sejak saat pertama kali itu tidak pernah meninggalkan Tabalong untuk kemudian bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah hingga hari ini. Nah, tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah bercerita Pak Bupati dan juga Bu Okti bagaimana kerjasama dilakukan, sampai kemudian juga indeks kemanusiaan di Tabalong juga sekarang meningkat. Ada banyak hal yang positif. Tapi kalau berbicara khusus di era pandemi COVID ini, Pak Bupati, bagaimana kerjasama yang dilakukan? Baik, jadi Tabalong ini kan berada di ujung utara Kalimantan Selatan dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini memang perlu kita lakukan secara terpadu, dan kami saja tidak sanggup gitu. Kami sudah berusaha bersama-sama TNI dan Polri. Nah, oleh sebab itu kami jujur aja butuh bantuan dari Adaro. Nah, alhamdulillah ini disambut baik ya. Misalnya kami 2 kali mencanangkan gerakan 1 juta masker. Pihak Adaro bantu. Kemudian obat-obatan, kemudian oksigen konsentrator. Nah, kemudian yang terakhir vaksin. Nah, vaksin ini walaupun kami di ujung ya, tetapi antusias masyarakat itu tinggi. Nah, sampai-sampai kami kekurangan vaksinnya. Nah, oleh sebab itu saya minta ke Adaro supaya dibantu. Nah, alhamdulillah udah 2 kali dibantu. Makanya target Pak Jokowi ya akhir Desember 70%, insya Allah bisa kita wujudkan gitu. Ya, karena itu menjadi penting juga ya Pak untuk di era pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau dari cerita Pak Bupati tadi itu memang gercep sekali ya Adaro Energi ini gitu ya Pak Bupati, untuk kemudian sangat membantu betul apa yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Nah, tapi kedepannya Bu Okti, ini kan Pak Bupati terus bilang jangan sampai ini terputus. Apa program-program kedepannya untuk Kabupaten Tabalong? Saat ini memang kami masih berfokus untuk bagaimana pencegahan COVID tersebar. Kenapa kami begitu berkomitmen? Karena bisa dibayangkan kalau masyarakat Tabalong itu terkena COVID, sementara karyawan kita juga kebanyakan tinggal di sana, maka itu akan berdampak langsung terhadap operasi. Nah, oleh karena itu Pak Bupati, betul-betul kita saling bergandengan tangan melindungi masyarakat, melindungi karyawan kita yang ada di site dengan program vaksinasi. Dan Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa kita sama-sama ingin mencapai target di akhir Desember, percentage vaksin itu bisa mencapai 70%. Nah, kedepannya tentu saja harapan dari Adaro adalah kerjasama kolaborasi yang sudah terbangun ini tetap diteruskan, menyentuh program-program yang lebih strategis agar Human Development Index di Kabupaten Tabalong dan juga kabupaten di mana Adaro beroperasi itu terus meningkat. Jadi Mbak Tantri, di progres di Tabalong itu betul bagus. Terakhir tahun lalu sekitar 70% ya Pak ya, skor dari indeks perkembangan manusianya itu IPM-nya. Jadi itu yang kami harapkan, karena untuk Adaro itu bagaimana sama-sama mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, mandiri dalam lingkungan yang lestari, itu selalu menjadi
target kami bersama. Oke. Gitu. Ini saya ingin tanya ke Pak Bupati terakhir. Catatan pentingnya apa, Pak Bupati, kalau kita berbicara mengenai tema bakti kami untuk Indonesia? Karena kan kerjasama dengan swasta sudah dilakukan, sudah bisa merasakan sendiri apa hasilnya. Apa catatan pentingnya dari Pak Bupati? Baik, jadi saya kembali lagi ke kolaborasi tadi. Ya. Jadi kalau kita sepakat, kolaborasi itu kita artikan sebagai penyatuan kemampuan, penyatuan potensi, ya kan? Untuk melaksanakan sesuatu yang sudah kita rencanakan bersama. Nah, maka kolaborasi itu adalah kata kuncinya. Ya. Nah, ada satu kelebihan ya dari kolaborasi yang kita bangun dengan Adaro ini. Misalnya Adaro rencana ada bantuan program. Itu sebelum mereka laksanakan kita bahas sama-sama. Ya, oke. Ya. Nah, sebaliknya begitu juga kalau kita ada program yang perlu dukungan dari Adaro, kita bahas sama-sama. Jadi bukan jalan sendiri-sendiri. Nah, disinilah pentingnya ya sebetulnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor privat gitu. Baik, Pak Bupati terima kasih banyak. Salam untuk semua warga Baik, Tabalong. Mbak Tantri. Bu Okti juga terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. Adaro Energi bisa semakin berbakti untuk Indonesia. Amin. Dan pemirsa, kalau tadi dikatakan oleh Pak Bupati bahwa kuncinya adalah kolaborasi, mari kita terus berkolaborasi untuk Indonesia yang jauh lebih maju lagi. Sampai jumpa.